وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Yang nampak dari kotoran, dari najis, ya, dari penyakit dan yang sejenisnya, ya. Dan Rasulullah SAW selalu mendidik para sahabatnya agar memperhatikan kebersihan dan kesucian. Bahkan Nabi mengaitkan bahwa tanda seseorang itu beriman atau tidak diukur dengan bersih atau tidaknya dari sisi pakaiannya, pakaian, badan, dan tempat, ya. Kata Nabi SAW, at-taharatu syatrul iman. Kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Jadi kalau orang jarang mandi, jarang berseka, bau, disebut orang beriman atau bukan? Tidak bisa disebut sebagai orang beriman, ya. Terus disebut apa? Dia disebut sebagai seorang muslim yang berdosa. Karena orang yang tidak memperhatikan kebersihan dirinya itu berdosa. Dosa karena mengganggu orang lain. Coba Pak Nutara mandi, kira-kira badannya bau nggak Pak? Bau, ya. Yang jarang mandi pasti bau, apalagi kalau badannya memang berkeringat, mengeluarkan bau. Itu menyakiti orang, membuat orang tidak nyaman, berdosa. Suami dengan istrinya di rumah, pulang bekerja, pasti badannya bau. Si bapak pulang kerja bau. Ibu mau nggak deket-deket sama si bapak, Bu? Pasti ibunya nggak mau, ya Bu, ya. Begitu pula anak habis main kotor-kotoran, pulang ke rumah becek-becekan, terkena kotoran ayam, bau. Datang tamu, gimana kira-kira nih tamu? Ih, eta budak sahat meniti diurus ku kolotna, diantep bau, saha nu era Pak? Orang tuanya yang malu. Ya, jadi kebersihan itu penting. Nabi melihat ada sahabat, ya, akan ada tamu, akan datang tamu utusan dari luar negeri. Nabi memerintahkan para sahabatnya, fa aslihu libasakum fa innallaha yuhibbul jamal. Wahai para sahabatku, perindahlah tampilan kalian, perbaguslah tampilan kalian, karena kita akan kedatangan tamu. Sesungguhnya Allah mencintai yang indah, mencintai yang rapih, mencintai yang enak dilihat, ya. Karena kalau tidak enak dilihat, itu akan mengganggu kenyamanan orang lain. Islam itu indah, Pak. Aturan-aturannya mengajarkan kita untuk selalu memperhatikan kerapihan, keindahan. Maka tidak bisa dibenarkan kalau ada jamaah mengaku dirinya sunnah, mengaku dirinya salaf, mengaku dirinya muslim, mukmin, tapi taraha mani, ya, terus tunyung cekolot
cekolot ieu banyak orang kampung mah. Ramani gitu kan, bau. Ya. Di dalam hadis yang lain juga Nabi menyampaikan hakun ala kulli muslimin, wajib bagi setiap muslim. Hukum lagi wajib. Lain sunnah deui mandi teh. Wajib. An yagtasila fi kulli sab'ati ayyamin yauman. Untuk mandi melewati 7 hari sekali tuh. Jadi lamun geus lewat 7 poe can mandi keneh dosa. Naon soalna ceuk Nabi ge wajib pokona mah geus 7 poe lamun tara mani lewat di 7 poe kudu mandi. Ya. Nandakan dina hadis nu lain sebagian para ulama mewajibkan mandi kalau mau sholat Jumat. Sebelum sholat Jumat diwajibkan mandi. Soalnya geus 7 poe lamun teh amat tara mani. Pas arek sholat Jumat mah wayahna mandi, wajib hukumna ge. Yagsilu fihi ra'sahu wa jasadah, membasuh kepala dan badannya. Jadi kepalanya, rambutnya mungkin sudah kusut, sudah bau, banyak ketombe gitu kan, banyak kutunya mungkin. Sudah saatnya untuk dibasuh, diguyur pakai air. Ya. Jadi ini yang dijelaskan oleh Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sudah menjadi ijma', sepakat para ulama, ya, tidak berbeda pendapat. Masalah mandi ini tidak boleh tidak, artinya menganjurkan, semua ulama menganjurkan. Kalau ada fatwa baru misalnya di Cicurug misalnya, ya Ustadz, ulah mani teu meunang mani haram, berarti kita menyelisihi ijma. Ya, menyelisihi ijma. Bahkan anjuran taramani mah biasana itu menjadi bagian dari ajaran dukun, Pak. Ya, ajaran dukun. Ya. Coba Bapak tanyakan kepada dukun, jangan tapi ya, dilarang dalam agama. Iya mah ya, ecek jeung cenah gitu, lamun hayang naik ilmu ulah mani 1 tahun. Ya. Jangan mandi selama 1 tahun. Kabayang bau nakos kumaha. Heuh meureun ngaranna ge dukun, rejeungna jeung saha? Jeung jin jeung setan, ari setan resepna jeung nu kumaha? Jeung nu bau-bau. Makanya jelas naik ilmuna ilmu setan berarti kudu teu mani, kudu ulah mani. Itu. Ya. Wa syartud fiha wa annahu mustahabbun lin nadhafati wa li asbabin ukhra. Mandi itu dianjurkan karena banyak faidahnya, banyak manfaatnya. 1, mandi itu bagi orang yang junub sebagai syarat dibolehkannya ibadah. Tuh, kalau kita junub habis berjima atau keluar air mani, dia nggak boleh sholat. Jangan dulu sholat, dia harus apa? Mandi dulu. Begitu pula orang yang perempuan yang sudah selesai haid, dia jangan dulu sholat sampai bisa mandi dulu, atau yang nifas seperti itu. Manfaat yang kedua dari mandi itu adalah untuk kesehatan, ya, untuk kesehatan. Jadi kalau kita ingin sehat, ya harus mandi. Ya. Abdi ngagaduhan santri, Pak. Santri budug, Pak. Budug. Ya, korengan.
eta seluruh badannya itu korengan, Pak. Setelah ditelusuri ternyata jarang mandi anaknya. Ya. Jadi kalau keringet mengucur terus tidur. Baju enggak diganti-ganti. Akhirnya korengan tuh. Bulak-balik ke puskesmas tuh. Wah, udah sama musyrifnya. Wayahna eta santri tah hiji wajib ngalpoe kudu mandi, ganti baju. Ya, karena keringat itu kalau dibiarkan dia menjadi tempat berkumpulnya bakteri. Ya, bakteri-bakteri kumpul di situ. Sehingga kulit nanti yang rusak, yang kena. Ya. Para bapak, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa jenis mandi? Para ulama menjelaskan mandi itu ada dua. Satu, ada mandi wajib, ada mandi sunnah, ada mandi mubah. Ada tiga. Ya. Ada mandi wajib, mandi sunnah, mandi mubah. Ya. Mandi wajib, dia wajib mandi ketika ada sebab yang mewajibkannya. Jadi kalau belum ada sebab maka tidak wajib, tapi kalau ada sebabnya menjadi wajib. Ya. Apa sebab-sebab yang membuat kita harus mandi wajib? Yang pertama adalah al-janabah, yaitu junub. Ya, al-janabah atau junub. Apa itu junub? Keluarnya air mani, laki-laki ataupun perempuan. Keluarnya air mani pun ada dua sebab. Sebab yang pertama, berhubungan suami istri. Nah, berhubungan suami istri wajib mandi, apalagi yang baru menikah, pengantin baru. Ya, malamnya melaksanakan kewajiban. Berarti subuh wajib mandi. Kalau mandinya terserah mau kapan, yang penting sebelum sholat. Kalau mau sholat mandi dulu. Ya, misalnya dia melaksanakan kewajibannya jam 10 malam, dingin, boleh diundur, diakhirkan sampai menjelang waktu subuh, nggak masalah. Tidak harus junub waktu itu, mandinya juga waktu itu nggak harus, bisa diundur. Ya, itu junub. Ya, sebab yang pertama karena jima. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum junuban fattahharu, jika kalian dalam keadaan junub, fattahharu, maka mandilah. Ya, maka mandilah. Lalu ukuran wajib mandi dalam bersenggama itu seperti apa? Apakah harus keluar mani ataukah belum keluar mani? Kalau dalam bersenggama di sini dijelaskan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza iltaqal khitanan, kalau dua kemaluan antara laki-laki dan perempuan sudah bersentuhan, wa illam yunzil, walaupun belum keluar air maninya, sudah bersentuhan, itu sudah wajib mandi. Ya, sudah wajib mandi. Biasa nama itu tuh pengantin baru. Ya, pengantin baru karena belum tahu caranya gitu kan, baru cuman bisa ya seperti itu, nggak keluar pun itu sudah wajib. Ya, nggak keluar pun, yang penting sudah bersentuhan aja antara dua kemaluan. Itu sebab yang pertama.
Sebab yang kedua dari junub itu adalah keluar mani tanpa bersenggama. Jadi keluar mani dikeluarkan. Nah, itu pun sama, wajib mandi. Ya. Nah, wajib mandi baik dikeluarkan sendiri ataupun dikeluarkan oleh istri. Nah, itu pun wajib mandi. Ya. Sebab yang ketiga keluar air mani itu karena mimpi. Ya, mimpi. Ya. Ihtilam disebutnya. Setiap yang baligh, ya, setiap bapak dan ibu pasti pernah mengalaminya. Ya, udah masuk umur baligh pasti pernah bermimpi. Nah, cirinya itu pas bangun tidur, kalau celana dalamnya basah ataupun ada bekas air mani, walaupun tidak terasa nikmat, ya, lupa mungkin pada saat tidur, tetap wajib mandi. Yang penting ada ada bukti, ya. Ada bukti. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang ketika ditanya oleh Ummu Sulaim, ya, Ummu Sulaim ini istrinya Abu Talha, bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak malu di dalam kebenaran. Hal 'alal mar'ati min ghuslin idza talamat, apakah wajib bagi perempuan untuk mandi kalau dia bermimpi, berjima, mimpi keluar air mani? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, iya, wajib mandi idza ra'at al-ma, kalau dia melihat ada bekas air mani. Bagi perempuan, begitu pula bagi laki-laki. Itu. Jadi yang pertama, junub itu ada 3 penyebabnya. Satu apa, Pak? Karena berhubungan suami istri. Yang kedua, dikeluarkan. Yang ketiga, mimpi. Ya, disengaja bersenggama kemudian karena mimpi. Nah, itu sebab yang pertama. Sebab mandi besar yang pertama yaitu junub, dan junub pun ada 3, karena bersenggama, karena mimpi, dan karena dikeluarkan. Ya. Baik. Sebab yang kedua adalah untuk perempuan haid. Ya. Haid. Apa itu haid? Keluarnya darah bagi wanita yang baru mencapai umur baligh. Perempuan itu biasanya di umur 8, 9, 10, ya. Keluar darah tuh. Ya. Biasanya seminggu, kadang kurang dari seminggu, kadang tidak teratur. Nah, selama masih ada darah berarti dia tidak boleh sholat. Setelah darahnya selesai, berhenti, maka dia wajib sholat. Nah, sebelum sholat dia harus mandi terlebih dahulu, harus mandi. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 222, yas'alunaka 'anil mahid, para sahabat bertanya kepada engkau tentang haid. Qul huwa adza, katakanlah bahwa itu adalah penyakit, darah penyakit. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah atau janganlah engkau bersenggama ketika istrimu sedang haid. Wala taqrabuhunna, janganlah engkau mendekatinya hatta yathurna, hingga ia suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka jika istrimu sudah mandi, sudah bersuci, bersih-bersih, maka boleh engkau mendekatinya lagi, menggaulinya lagi. Nah, itu dalilnya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 222. Di dalam hadis Nabi juga dijelaskan, idza aqbalatil haidah
fada'is shalah, jika haid itu telah datang maka tinggalkanlah sholat. Wa idza adbarta, dan jika haid itu telah selesai, fagtasili wasalli, maka mandilah dan sholatlah. Nah itu dalilnya ya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sebab mandi wajib yang ketiga adalah nifas. Apa itu nifas? Darah setelah melahirkan, ya, darah yang keluar dari istri, dari perempuan setelah ia melahirkan. Maka selama nifas itu perempuan tidak wajib ibadah, tidak wajib sholat, atau tidak boleh sholat, bahkan libur dulu. Setelah selesai darah nifasnya biasanya berapa hari? Beda-beda, antara kebanyakan mungkin 40 hari ya, 40 hari, 3 bulan 1 bulan lebih ya, 40 hari. Nah kalau sudah selesai, wayujibul gusla, wajib mandi, wajib sholat. Sebelum sholat mandi dulu. Darah nifas dengan darah haid itu sama ketentuan hukumnya ya. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, sebab yang keempat mandi wajib itu adalah karena masuk Islam ya. Namun hal ini diperdebatkan oleh para ulama ya, antara yang mewajibkan atau yang menganjurkan, artinya sunnah. Jadi ketika ada yang masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat, ada salah satu hadis Nabi kepada sebagian sahabat, Nabi menyuruhnya untuk mandi sebagai pensucian diri dari kekufuran ya, dari kemusyrikan ya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi ya, ketika Qais bin Asim masuk Islam diperintahkan oleh Nabi untuk mandi. Nah, sehingga sebagian ulama dari hadis ini mewajibkan mandi bagi orang yang baru masuk Islam. Kemudian sebab yang keempat, yang keberapa? Kelima ya. Sebab yang kelima adalah kematian. Ya. Cuman dia tidak bisa mandi sendiri. Kalau yang meninggal itu harus dimandiin. Karena kalau mandi sendiri nanti pada kabur. Ya, takut gitu kan. Ya, dia dimandikan. Dan wajib, karena bagian dari proses memperlakukan mayit sebelum dikuburkan, harus dimandikan, kemudian disolatkan, baru kemudian dikuburkan. 3 kewajibannya ya. Setelah dikuburkan didoakan. Nah itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ketika ada salah seorang kaum muslimin yang meninggal, Nabi memerintahkan igsiluhu bima'in wasidrin, mandikanlah dia, maksudnya mayit, dengan air dan daun daun bidara ya, mandikan dengan air dan juga daun bidara. Nah itu tadi ya sebab-sebab yang mewajibkan mandi atau mandi wajib ya, itu yang dijelaskan di dalam kitab ini. Lalu pertanyaannya adalah, bagi orang yang sedang junub, apa saja yang dilarang di dalam agama Islam ya? Dia nggak boleh apa aja bagi orang yang junub ya. Pertama adalah dia tidak boleh sholat ya, dia tidak boleh sholat. Tapi bukan berarti ya dia tetap dalam keadaan junub. Mana yang kurang pakai sholat keur junub pak, da cek Ustaz Salman ge lamun keur junub mah teu meunang sholat. Jadi
urang mah teu salat we. Bukan berarti maksudnya tidak boleh salat itu dia tetap dalam keadaannya. Tapi dia harus apa? Harus mandi. Ya, karena dia wajib salat, dia harus mandi. Jadi yang pertama tidak boleh salat. Ya. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 43, ketika Allah menjelaskan tentang orang-orang yang enggak boleh salat. Ada dua di situ di ayat ini. La taqrabus shalah, janganlah kalian mendekati salat. Siapa saja? Satu, wa antum sukara, kamu dalam keadaan mabuk minuman keras. Jadi orang yang sedang mabuk dilarang oleh Nabi untuk sholat. Kenapa dilarang? Karena dia tidak bisa konsentrasi, tidak bisa khusyuk sholatnya. Ya, tidak boleh sholat hatta ta'lamu ma taqulun, hingga ia sadar, mengerti apa yang ia baca. Jadi setelah pengaruh alkoholnya hilang, pengaruh mabuknya hilang, baru kemudian boleh salat. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Allah di dalam surat An-Nisa ini, wala junuban, dan tidak boleh salat bagi orang yang sedang junub. Bukan berarti mampang mempeng, keur junub orang memual sholat gitu kan, sainang-inang, bukan. Tapi maksudnya adalah kalau dia lagi junub, mandi dulu, jangan langsung sholat. Illa abiri sabilin, kecuali cuman dia lewat ke masjid, lewat doang boleh, tapi jangan sholat. Hatta tagtasilu, sehingga ia mandi, ya, mandi. Dan juga di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin, Allah tidak akan menerima salat dan dia tidak dalam keadaan suci. Berarti dia dalam keadaan hadas kecil atau dalam keadaan hadas besar, tidak akan diterima dia. Jadi yang pertama adalah enggak boleh salat. Termasuk yang haid, termasuk yang nifas, enggak boleh sholat. Kalau perempuan sama sekali enggak boleh sholat, dan enggak harus diqadha, libur pre, ya, enak bu ya, enggak sholat. Untuk laki-laki yang enggak sholat berarti dia lagi haid, ya pak ya. Yang enggak sholat berarti husnudzonnya dia sedang haid, berbaik sangkanya sedang haid dia. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh berdiam di masjid. Ya, tidak boleh tinggal duduk di masjid. Ya. Nah, itu di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Adapun dia hanya sekedar lewat, itu enggak masalah. Lewat ke depan masjid enggak masalah. Atau lewat hanya ingin mengambil buku di masjid, misalnya dia masuk ke masjid hanya ingin mengambil sendal, mengambil buku, mengambil sapu, itu boleh. Mengambil sisir juga boleh. Ya, tidak jadi masalah. Hanya sekedar lewat masuk sebentar, tidak lama. Yang enggak boleh itu i'tikaf, duduk di situ dia dalam keadaan junub atau dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas. Itu dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Adapun dalam mazhab yang lain, ya, wanita yang haid walaupun dia haid boleh menetap di masjid dengan syarat. Apa syaratnya? Bisa menjaga kebersihan darahnya tidak berceceran di mana? Di masjid. Itu dalam mazhab yang lain, ya. Namun dalam mazhab Syafi'i tidak boleh menetap di masjid, ya, bagi wanita yang haid ataupun laki-laki yang sedang junub, ya.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan dalam penjelasan tafsir surat An-Nisa ayat 43, la taqrabu mawadhi'as shalah, janganlah ia mendekati tempat-tempat salat, ya. Itu kata Abdullah bin Abbas. Kemudian di dalam hadis yang lain juga, la uhillu al-masjida li junubin wala haid, ya. Aku tidak menghalalkan masjid bagi orang yang sedang junub dan juga bagi wanita yang sedang haid. Itu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun sebagian ulama ada yang mendhaifkannya, ada yang melemahkannya. Nah, itu sebab yang larangan bagi orang yang junub, ya. Yang pertama tadi salat, yang kedua adalah menetap di masjid. Yang ketiga adalah tawaf, mengelilingi masjid. Nah, itu enggak boleh, haram. Ya, sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. At-tawafu bil bait shalah illa annallaha abaha fihil kalam. Karena tawaf itu dia termasuk di dalam masjid, ya, Masjidil Haram, di dalam masjid. Maka orang yang junub dan orang yang haid juga tidak boleh tawaf. Yang keempat, tidak boleh menyentuh Al-Quran, ya, tidak boleh menyentuh Al-Quran. Disebutkan dalam surat Al-Waqi'ah ayat 79, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar. Yang kelima, larangan bagi orang yang junub itu adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, enggak boleh. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, la yaqra'ul junubu walal haid syai'an minal Quran. Orang yang junub dan haid tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran, enggak boleh. Libur dulu, ya, libur dulu. Lalu bagaimana Ustadz kalau kita membaca zikir, boleh atau tidak? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh, yajuz. Karena zikir ini bukan Al-Quran, ya, zikir ini bukan Al-Quran. Boleh kita membaca zikir, atau misalnya zikir yang memang ada di dalam Al-Quran, semacam doa, misalnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan diucapkan? Lain pas ainu maut, hungkul innalillahi teh ketika ada musibah, ya, boleh, walaupun dia junub, walaupun dia haid, boleh membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau misalnya ketika makan membaca apa? Bismillah. Atau membaca doa mau tidur, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Boleh bagi orang yang junub ataupun orang yang haid, boleh, ya, membaca zikir, ya. Kalau melihat Al-Quran boleh atau tidak? Tidak menyentuh tapi melihat dan membaca dalam hati, boleh atau tidak? Boleh, ya. Hanya melihat doang, tidak melafalkan, tidak mengucapkan, dibaca dalam hati boleh, ya, walaupun dia dalam keadaan junub, ya, ataupun ketika haid, ya. Lalu Al-Quran dalam HP, apakah itu termasuk Quran atau bukan dalam HP? Nah, jika ia membuka aplikasinya, berarti dia seperti memegang Al-Quran. Kalau aplikasinya ditutup, maka dia tidak memegang Al-Quran. Jadi ukurannya apa? Ketika diklik aplikasi Quran Android, kalau dibuka maka dia menjadi Quran, ya, maka tidak boleh disentuh, ya, seperti itu. Kalaupun disentuh harus menggunakan apa? Hahalang. Apa itu?
semacam cempal, ya, kalau ingin memegang Al-Quran bagi orang yang junub atau orang yang sedang haid. Kemudian disunnahkan bagi orang yang junub untuk bersegera mandi, ya, disunnahkan untuk bersegera mandi, tidak diakhir-akhirkan kecuali ketika dingin, ya, tengah malam misalnya dingin, atau boleh misalnya airnya dihangatkan, ditahir supaya dia bisa mandi, ya. Baik, nah itu larangan-larangan orang yang sedang junub. Yang pertama, tidak boleh sholat. Yang kedua, tidak boleh menetap di dalam masjid. Yang ketiga, tidak boleh tawaf. Yang keempat, tidak boleh menyentuh Al-Quran. Yang kelima, tidak boleh membaca Al-Quran. Jenis mandi yang kedua adalah mandi sunnah, ya. Nah, mandi sunnah ini mandi yang diperintahkan oleh Nabi, tapi statusnya tidak wajib. Di antaranya adalah mandi ketika mau sholat Jumat. Nah, itu sunnah hukumnya, ya, mandi ketika mau sholat Jumat, ya. Satu. Yang kedua, mandi di hari raya Fitri dan hari raya Idul Adha, sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri dan sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Itu mandi sunnah, tuh dianjurkan, ya. Kemudian berikutnya adalah mandi setelah memandikan mayit. Mandi setelah memandikan mayit, nah itu sunnah tuh, ya. Namun saya tidak merincikan, ya, dalil-dalilnya ada di sini, tapi saya hanya menyebutkan tentang nama jenis mandinya saja. Kemudian berikutnya adalah mandi ketika ihram. Ihram yang sudah umroh, yang sudah pernah haji, ketika mau pakai mengganti baju ihram disunnahkan mandi dulu, ya. Sampai jam berapa? Isya? Udah masuk? Belum? Oke. Berikutnya adalah mandi ketika mau masuk kota Mekah atau mau masuk kota Madinah. Nah, itu juga sunnah, ya. Mandi ketika masuk kota Mekah atau masuk kota Madinah. Berikutnya mandi ketika wukuf di Arafah, ya, mandi ketika wukuf di Arafah. Kemudian yang berikutnya adalah mandi saat melempar jumroh, ya, mandi ketika mau melempar jumroh. Itu dalam praktek ibadah haji ada hari-hari tertentu, hari untuk Arafah, hari untuk lempar jumroh. Nah, sebelum berangkat itu di tenda itu bagusnya mandi dulu, sunnahnya seperti itu. Nah, itu jenis mandi. Adapun mandi mubah seperti mandi ketika sudah bau badan, nah itu boleh mandi, ya. Atau mandi karena panas, badan kita panas pengen mandi, itu boleh mandi, ya. Atau mandi karena pengen saja, boleh, silakan, nggak dilarang, karena pengen saja, ya. Saya pengen mandi supaya dingin, supaya seger, boleh, itu mubah, ya. Nah, itu jenis-jenis mandi. Kemudian berikutnya adalah rukun mandi. Wah, mandi aya rukun oge. Ya, mandi ada rukunnya. Maksudnya sah mandi kalau terpenuhi dua rukun ini, rukunnya. Ya, rukunnya ada dua. Yang pertama adalah niat.
ya, niat, ada niat. Ya. Niatnya di dalam hati, ya, dalam rangka menghilangkan hadas besar. Niat ini yang membedakan antara mandi wajib dan mandi sunnah dan mandi mubah, itu yang membedakannya. Membedanya di niat. Ya. Kita punya hadas nih, mandi, berarti mandinya niatnya menghilangkan hadas. Nantinya jadi berpahala, ya. Nah, yang membedakannya niat. Adapun diucapkan nawaitu raf'al hadasil akbari listibahatis sholati fardu lillahi ta'ala, maka itu belum ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi niat itu di dalam hati sebelum masuk sebelum membuka pintu. Nah, itu. Adapun diucapkan itu di dalam mazhab Syafi'i. Ya, di dalam mazhab Syafi'i mungkin di dalam sebelum ibadah itu suka dilafalkan. Adapun dalam mazhab yang lain tidak disyaratkan untuk diucapkan niat tersebut. Karena niat itu tempatnya di mana? Di dalam hati. Ya. Baik. Itu yang pertama. Rukun yang kedua adalah ghuslu jami'il jism. Di mana membasuh semua badan dengan air. Jadi dipastikan air itu menyeluruh, membasuhi semua kulit tubuh. Ya, nah, itu rukun yang kedua, membasuh semua bagian-bagian tubuh, mulai dari ujung rambut, kemudian kepala, badan, kaki, kemudian sela-sela, siku. Nah itu ya harus semuanya terbasuhi mandi, ya, karena sudah masuk waktu isya. Insyaallah ya setelah selesai salat isya kita akan lanjutkan kembali tentang tata cara mandi besar, ya, tata cara mandi besar. Insyaallah ya dipercepat penjelasannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita dapat melaksanakan ibadah salat isya berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan tentang tata cara mandi wajib, ya, dan mandi sunnah. Kalau mandi mubah bebas, ya, namanya juga mandi mubah, ya. Berkaitan dengan hadis yang meriwayatkan tentang tata cara mandi Nabi itu ada dua. Pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, di mana Ibunda Aisyah melihat, menyaksikan bagaimana Nabi mandi. Kemudian hadis yang kedua adalah datang dari Maimunah, istri Nabi juga, ya, di mana Maimunah ini menjelaskan tentang bagaimana tata cara mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bedanya sedikit, ya, bedanya sedikit, tetapi dari dua riwayat ini banyak kesamaan, ya. Saya rincikan, ya. Yang pertama adalah dengan membaca basmalah, membaca bismillah, ya, sebelum masuk kamar mandi. Di mana bacanya? Di luar pintu. Tidak boleh kita membaca basmalah di dalam WC, karena WC ini
tempatnya setan, tempatnya najis. Tidak layak kita menyebut nama Allah yang suci, yang agung, yang luhur di tempat najis. Maka dibaca di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita masuk WC, dianjurkan untuk mencuci kedua tangan terlebih dahulu. Ya, mencuci kedua tangan terlebih dahulu. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan, wada'tu lin nabi, Maimunah menjelaskan, wada'tu lin nabi ma'an lil ghusli. Jadi Maimunah menyediakan tempat air, bak air, dan di situ Nabi mengawali mandi wajibnya dengan mencuci kedua tangan. Ya, mencuci kedua tangan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mencuci kemaluan. Ya, mencuci kemaluan. Ya. Tentu dengan sabun, ya. Barangkali ada sisa air mani yang menempel di kemaluan, ataupun kalau perempuan ada sisa darah di sela-sela kemaluan, maka itu harus dicuci terlebih dahulu. Ya, dicuci terlebih dahulu. Ya. Itu yang kedua, yang ketiga. Yang keempat adalah wudu. Ya, wudu seperti wudu sholat. Ya, cuci tangan, kemudian kumur-kumur, menghinsrut, bahasa Indonesia nanti, menghisap air dengan hidung, kemudian cuci muka, membasuh muka 3 kali, membasuh kedua tangan, tangan kanan dulu, kemudian tangan kiri 3 kali, kemudian mengusap rambut dari depan sampai belakang, baru kemudian telinga, setelah itu kaki. Ya, wudu seperti wudu sholat. Ya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Aisyah, jadi Nabi itu berwudu seperti wudu sholat. Ya. Itu yang keempat. Yang kelima, ya. Yang kelima adalah tes banyak mati, ya, kepala dengan air, ya, dan juga meremas-remas rambut dengan tangan, ya, digosok pakai tangan, ya, supaya airnya masuk ke dalam pori-pori kepala, ya. Pokoknya dipastikan merata air itu di kepala. Jadi guyur, ya, kemudian ya sambil dipijit, ya, dipijit kepalanya, ya. Baru setelah kepala, kemudian berikutnya adalah memulai mencuci badan sebelah kanan. Nah, sebelah kanan, sebelah sini. Itu pun sebanyak 3 kali, ya, sebelah kanan. Setelah selesai sebelah kanan, baru kemudian sebelah kiri. Nah, itu. Nah, setelah badan, kemudian mencuci keseluruhan, termasuk kaki, ya, termasuk kaki. Nah, itu gambaran tentang tata cara mandi wajib, ya, tata cara mandi wajib, ya. Nah, setelah itu boleh silakan memakai sabun, ya, memakai sabun boleh, ya, silahkan, baik ketika mengguyur langsung pakai sabun ataupun satu persatu, misalnya kepala dulu pakai sampo, diguyur, dibilas, udah, kemudian
membasuh badan sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali, di sela-sela pakai apa? Pakai sabun dulu. Setelah pakai sabun kemudian dibasuh lagi secara keseluruhan. Itu boleh. Ya. Nah, setelah selesai mandi, kita sudah otomatis dalam keadaan wudu. Kita sudah otomatis dalam keadaan wudu. Jadi tidak usah wudu lagi karena wudunya sudah tadi. Ya, tidak usah wudu lagi kecuali kalau kita menyentuh bagian kemaluan, ya, baik lubang depan ataupun lubang belakang, maka kita harus wudu lagi kalau menyentuh. Kalau tidak, maka tetap kita dalam keadaan wudu. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah penggunaan air. Ya, penggunaan air. Tidak dianjurkan untuk boros. Ya, berlebihan dalam menggunakan air. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan air itu satu sok. Satu sok itu 4 kali cidukan tangan. Kira-kira 4 atau 5 diasupkan karena wadah. Sangat sedikit Nabi itu menggunakan apa? Air. Tapi dengan 5 cidukan itu cukup. Ya, cukup. Apalagi kita, apalagi Nabi, gitu kan. Nah, jadi tidak boleh boros. Kita menggunakan air secukupnya saja. Secukupnya, yang penting semua bagian tubuh kita terbasuhi dengan air. Ya, terbasuhi dengan air. Kemudian ketika mandi juga yang harus diperhatikan adalah di sela-sela bagian tubuh. Sela-sela bagian lipatan-lipatan. Jangan sampai terlewatkan. Lipatan telinga, kemudian leher, ketiak, kemudian lipatan kemaluan di bawah, gitu kan. Ya, itu pun harus dibasuh. Dan juga diperhatikan adalah kuku. Ya, kuku kita, barangkali kukunya kotor atau hitam, ya, dibersihkan juga. Kemudian disunnahkan juga untuk bersiwak atau bersikat gigi. Nah, itu ya, bersikat gigi. Ya. Nah, itu berkaitan dengan tata cara mandi. Jadi sekali lagi saya ulangi, pertama adalah membaca basmalah, yang kedua adalah mencuci kedua tangan, yang ketiga adalah mencuci kemaluan, yang keempat adalah membasuh kepala, yang kelima adalah membasuh badan sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, kemudian dibasuh secara keseluruhan. Udah selesai. Wudu belum ya? Wudu lupa tadi. Setelah cuci kemaluan kemudian wudu, baru mencuci kepala. Nah, itu urutan tata cara mandi besar, ya, mandi besar. Ya. Boleh tidak kita mandi bersama istri kita? Boleh. Sunnah, ya, dianjurkan. Nabi juga pernah mandi bersama Ibunda Aisyah. Nabi pernah mandi bersama Maimunah. Ya, sekali-kali boleh. Ya, tapi jangan di depan anak. Berbahaya. Ya, ini rahasia orang tua. Ya. Baik, saya kira cukup ya. Itu tentang bab atau tata cara mandi besar, ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu baru ataupun murojaah, mengulang apa yang mungkin lupa dari pembahasan tentang mandi besar. Sebelum tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau menambahkan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Head, ya. Tidak sempat melakukan sholat, misalnya dalam perjalanan
kan belum sholat tuh, apakah harus dikurung ketika bersuci setelah selesai haid atau jatuhnya dosa? Ya. Untuk masalah ini insya Allah kita akan jawab dalam pembahasan haid. Insya Allah akan terlewati nanti ya, di khusus tentang haid dan nifas insya Allah. Ditunda dulu. Yang lain boleh? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sarasa junub Ya. junub yang bagi asal berjinjam. Bila suami istri tapi hanya sekedar bermesraan aja Ustaz. Ya. Kemudian kalau laki-laki wajib, kalau keluar dia wajib junub ya. Gimana kalau perempuan Ustaz? Apakah perempuan juga mandi juga? Ya, bagaimana dengan perempuan ya? Perempuan itu pun kalau dia keluar mani maka dia dalam keadaan junub. Ya. Kalau laki-laki kan jelas keluar air maninya. Kalau perempuan gimana? Belum tentu keluar, tapi ketika si perempuan itu mendapatkan kepuasan orgasme, maka itu sama seperti keluar air mani, maka dia wajib mandi besar. Tetapi kalau hanya bercumbu doang, bercumbu, bermesraan, ya, tidak sampai keluar air mani, maka tidak wajib mandi atau tidak junub, hanya berwudu saja. Jelas ya? Baik. Ada lagi yang lain? Kan? Baik, cukup Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.